إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita berbicara tentang kedudukan aulia, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nasu bainal ifrat wa tafrid wa wasat. Sedangkan manusia menanggapinya dalam keadaan menjadi tiga golongan. Golongan yang ifrat, golongan yang tafrid, dan golongan yang wasat. Golongan yang ifrat, kebablasan, menganggap wali seperti Nabi, bahkan lebih dari Nabi. Bahkan ada yang sampai menganggapnya seperti Tuhan, boleh berdoa kepadanya walaupun setelah matinya. Mereka memanggil dan meratap beristighatsah, ya wali fulan, ya wali fulan. Sebaliknya ada yang tafrid, tidak menganggap keutamaan wali sama sekali, melecehkannya, merendahkannya, dan menyatakannya bahwa mereka enggak memiliki keutamaan apapun. Mereka manusia, kita pun manusia. Mereka makan, kita makan. Maka kita tidak ada, atau mereka enggak ada kelebihan di atas kita, dan kita pun sama dengan mereka. Ini juga menghilangkan keutamaan aulia yang Allah sebutkan dalam Quran, dan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wal wasat, sedangkan yang tengah-tengah adalah ahlus sunnah wal jamaah, bahwa mereka mengakui keutamaan auliaullah, wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan juga mengakui adanya karamah bagi para aulia. Hanya saja mereka tetap mendudukan, ini ahlus sunnah tetap mendudukan para wali di bawah para nabi. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bentuk-bentuk mereka yang ekstrim. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah, wa minhum man yaqul, di antara mereka yang berkata, innal anbiya'a war rusula innama yaquduna al-ilma billahi min mishkati khatimil awliya. Sampai ada yang berkata, saking ekstrimnya, bahwa para nabi dan para rasul mengambil ilmu tentang Allah itu dari sumbernya
khatimul awliya, penutup para wali. Wa yad'i li nafsihi annahu khatimul awliya, dan dia mengaku bahwa dirinya sebagai penutup awliya. Dan menganggap bahwa Nabi dan Rasul justru mengambil dari para wali. Wa yakunu dzalika al-ilmu huwa haqiqa qauli Fir'aun. Dan berarti ilmu yang dimaksud oleh mereka adalah hakikat ucapan Fir'aun. Wa huwa anna hadzal wujud al-mashhud wajib bi nafsihi laysa lahu sani'un mubayyin lahu. Apa itu hakikat qaul Fir'aun? Menganggap bahwa semua yang ada sekarang ini yang disaksikan itu ada dengan sendirinya. Bahkan dirinya mengadakan dirinya. Semua ini. Terus yang namanya Tuhan yang mana? Al-Ilah yang mana? Ya ini juga. Kata mereka. Laisa lahu sani'un mubayyin lahu. Kata kelompok sesat ini, tidak ada pencipta yang terpisah. Lakin hada yaqul, tetapi dia berkata huwa Allah. Fir'aun berkata semua ini terjadi dengan sendirinya. Kata Fir'aun, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Akulah rabbukumul a'la. Mereka wahdatul wujud mengatakan kalimat yang mirip, bahkan persis. Hanya perbedaannya, Fir'aun tidak menyebutkan semua ini adalah Allah, tetapi mereka mengatakan semua ini Allah. Lihat betapa kufurnya. Ucapannya persis dengan Fir'aun, hanya lebih kafir sedikit. Hanya lebih kafir sedikit. Karena Fir'aun tidak menyatakan bahwa semua ini adalah Allah, bahkan dia menganggap tidak ada. Ya Haman, bangun tempat yang tinggi pencakar langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa. Aku yakin Musa berdusta. Artinya apa? Fir'aun tidak percaya keberadaan Allah. Tapi dia mencari dan mengatakan bikin bangunan yang tinggi. Artinya Fir'aun tahu apa yang diterangkan oleh Musa, bahwa Tuhannya Musa yaitu Allah terpisah dari makhluk. Dan tinggi. Tinggi di atas makhluk. Sedangkan kelompok sesat ini, wahdatul wujud, menyatakan bahwa yang ada ini semuanya adalah Allah. Jadi semua makhluk-makhluk ini terjadi dengan sendirinya, karena dialah yang menciptakan dirinya, karena dia juga Tuhannya, maka dia adalah Allah, dia adalah makhluk. Jadi keberadaan ini semuanya satu. Maka kalau mereka bersyahadat, hati-hati. Perhatikan. Dengan jeli. Jangan salah dengar. Dia tidak menyatakan la ilaha illallah. Mereka menyatakan la illallah. La illallah. Tidak ada kecuali Allah. Ini tidak ada nih semua kecuali Allah. Dan mereka kadang-kadang mendendangkannya dalam bentuk syair. Bahkan dalam bentuk nyanyian. Bahkan diiringi dengan berbagai macam musik, instrumen segala macam. Bahkan mereka membuat orkestra untuk menyanyikan bahwa semua yang ada ini adalah Allah. Mungkin sepintas mereka akan berkata ini seni Islam. La wallah. Itu ajaran sufi wahdatul wujud yang menyatakan semua ini satu. Maka ada hululiyah, ada wahdatul wujud. Hululiyah itu Allah meresap pada sesuatu. Menyatu pada sesuatu. Tetapi kalau wahdatul wujud, mereka meyakini bahwa yang ada ini adalah satu. Tidak ada kecuali Allah. Semua yang ada ini adalah Allah. Yang tercipta ini adalah pencipta. Rasulullah SAW. Wa in junna, kalau mereka majnun, maka itu sangat ringan. Itu efek jelek yang sangat ringan. Kalau gila. Tapi kalau tidak gila, dia kafir, maka dihisab seluruh amalan-amalannya. Kembali. Wa Fir'aun azhar al-inkara bil kulliyah. Fir'aun itu mengingkari secara keseluruhan.
Lakin kana Fir'aun fil batin a'raf billahi minhum. Tetapi Fir'aun di dalam hatinya lebih paham tentang Allah daripada mereka. Daripada wahdatul wujud. Fainahu kana muthbitan lis-sani'. Karena Fir'aun menganggap ada pencipta. Wa haula'i dhannu anna al-wujudul makhluq huwa al-wujudul khaliq. Sedangkan mereka ini beda wujud menganggap, dhannu menyangka dengan kesesatan mereka, annal wujudul makhluq huwal wujudul khaliq, bahwa keberadaan makhluk-makhluk ini maka itu pula penciptanya. Dia makhluk dan dia khaliq sekaligus. Kabni Arabi wa amsalih, seperti ucapan Ibnu Arabi dan yang semisalnya, yang menyatakan dalam syairnya, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami, dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Mereka menyatakan dengan kalimat-kalimat kufur. Wa huwa lamma ra'a anna syar'a adh-dhahir la sabila ila taghyirih. Ketika mereka melihat bahwa syariat yang zahir, syariat yang tampak dalam Quran dan Sunnah, la sabila ila taghyirih, mereka melihat tidak ada jalan untuk merubah. Nggak ada jalan untuk mengganti, nggak bisa mengurangi atau mengganti atau merubah, menambah atau mengurangi, tidak bisa. Qal an-nubuwwatu khutimat, kenabian sudah ditutup. Iya, kami akui kenabian sudah tutup. Lakin al-wilayah lam tukhtam, tetapi kewalian belum ditutup, masih terus para aulia masih datang. Kemudian idda'a dan mengaku bahwa akulah wali. Wadda'a minal wilayati ma huwa a'dham minan nubuwah. Kemudian mereka mengaku-ngaku dalam kewalian itu ada kemampuan yang lebih hebat dari nabi. Hanya karena masih malu-malu hati untuk mengatakan saya rasul, saya nabi, bisa merubah syariat, masih malu. Saya memang bukan nabi, nabi tertutup sudah, khatamun nabiyyin. Tapi kan para wali masih banyak. Tetapi kemudian berbicara tentang wali. Wali itu bisa mendapatkan wisik, wangsit, ilham. Bisa mendapatkan wahyu. Dan bisa merubah syariat. Syariat yang kalian baca itu syariat zahir. Syariat yang zahir, yang tampak. Sedangkan kami punya syariat batin. Yang tersembunyi. Yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus. Para wali. Dalam tanda petik. Kenapa saya katakan dalam tanda petik? Wali dengan pemahaman mereka. Wali dengan definisi mereka. Yaitu orang yang punya kehebatan lebih dari Nabi. Mendapatkan wahyu dari Allah. Mendapatkan ilham. Memiliki syariat khusus. Yang tidak dimiliki oleh selain para wali. Ini mulai. Karena tidak bisa merubah dan mengotak-atik syariat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka bikin syariat sendiri untuk mereka sendiri dengan alasan bahwa mereka wali. Nasallahu alaihi wasallam. Wa ma yakunu lil anbiya'i wal mursalin. Mereka menyatakan bahwa diri mereka memiliki lebih dari apa yang dimiliki oleh para anbiya dan juga para rasul. Wa annal anbiya mustafiduna minha, bahkan para nabi sendiri mengambil dari sumbernya para wali. Kata mereka. Kalau tidak percaya, dengarkan ucapan Ibnu Arabi. Maqamun nubuwati fil barzakhin fuwaiqir rasul wa dunal wali. Ini syair yang dibacakan oleh Ibnu Arabi. Kedudukan Nabi di barzakh itu fuwaiqir rasul, di atas rasul sedikit. Dunal wali, tetapi masih di bawah wali. Berarti siapa yang paling tinggi? Kedudukan Nabi di bawah atau maksud saya di atas. Fuwaiqir Rasul, di atas Rasul sedikit, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Para wali. Di bawahnya para nabi, di bawahnya lagi para rasul. Ini jelas terbalik. Terbalik 180 derajat. Justru yang paling tinggi adalah Rasul. Di bawahnya nabi, di bawahnya wali. Wahada qalbun lisyariah. Ini berarti membalik syariat.
Syariat agama dibalik oleh mereka. Fa innal wilayata thabitatun lil mu'minin al muttaqin. Karena para wali itu telah tetap keberadaannya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah enggak ada rasa takut pada mereka nanti dan enggak ada rasa sedih. Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah sendiri yang menyatakan siapa orang beriman, siapa para wali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wan nubuwah, sedangkan para nabi akhassu minal wilayah, lebih khusus daripada para wali. Berarti di antara wali ini semua ada yang dijadikan nabi. Kalau didefinisikan bahwa nabi adalah yang mendapatkan wahyu tetapi tidak membawa syariat baru. Dari Bani Israel banyak para anbiya, tetapi mereka tetap menjalankan syariat-syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka mendapatkan wahyu dan mereka nabi. Dari kata nubbi'a, diberi berita oleh Allah Ta'ala, diberi wahyu. Tetapi tidak membawa syariat yang baru, melanjutkan syariat yang sebelumnya dari para rasul. Sedangkan rasul akhassu minal anbiya, lebih khusus lagi dari para nabi. Yaitu mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah, ursila, diutus untuk mengajarkan syariat baru. Itu beda dengan nabi. Kalau nabi melanjutkan syariat yang lama, kalau rasul betul-betul membawa syariat yang baru. Mungkin merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu diharamkan ghanimah. Di zaman Rasulullah SAW dihalalkan. Uhillat liyal ghanaim, kata Nabi. Dihalalkan bagiku pampasan perang. Di zaman Bani Israel tidak boleh pampasan perang. Haram. Baik, ini namanya Rasul, merubah beberapa syariat. Tetapi mereka semua ikhwatul li'allat. Ikhwatul li'allat maknanya saudara sebapak. Beda-beda ibu, bapaknya sama. Ini istilah saja. Maksudnya syariatnya mungkin berbeda-beda. Masing-masing ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami berikan syariat sendiri-sendiri, kami berikan manhaj sendiri-sendiri. Berbeda-beda. Tetapi akidah tauhid mereka sama. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Semuanya mengajarkan an i'budullaha. Beribadalah pada Allah. Wattaquhu wa ati'uni. Beribadalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ikuti aku. Setiap para nabi, setiap para rasul mengajarkan seperti itu. Beribadalah hanya kepada Allah, bertakwalah hanya kepada Allah, dan ikutilah aku. Ini cara bertakwanya, cara beribadahnya, ikuti aku. Itu semua para nabi sama. Walaupun syariatnya mungkin berbeda, tetapi dalam masalah tauhid sama. Yang kedua, dalam masalah berita tentang yang gaib, berita tentang akhirat tidak berbeda dan tidak mungkin berbeda. Mengapa? Kalau berita ada perbedaan, berarti salah satunya ada yang dusta. Maka ketika berbicara tentang surga, sama. Ketika berbicara tentang neraka, sama. Ketika berbicara tentang masalah apa yang terjadi nanti, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, sama. Ketika berbicara yang akan datang nanti di akhir zaman, seperti Dajjal, sama. Setiap Rasul memperingatkan dari bahaya Dajjal, sama. Tidak berbeda. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau digambarkan diagramnya, diagram Venn kata mereka, lingkaran besar, ini lingkaran aulia. Di dalam para wali ada yang mendapatkan wahyu, tetapi tidak membawa syariat baru. Lingkaran yang lebih kecil di dalamnya,
yaitu para anbiya. Para anbiya yang mendapatkan wahyu ini, di dalamnya ada lingkaran lebih kecil lagi, yaitu para rasul. Para rasul yang mendapatkan wahyu dan mengajarkan syariat yang baru. Ikhwani fillah, azakumullah, harus demikian. Maka dikatakan dengan istilah an-nubuwah akhas minal wilayah. Kenabian lebih khusus dari kewalian. Warisalah, sedangkan kerasulan akhassu minan nubuwah, lebih khusus lagi dari kenabian. Kama taqaddamat tanbih ala dzalik, sebagaimana telah diperingatkan sebelumnya. Qala Ibnu Arabi, berkata Ibnu Arabi, Abdal, sahibul fusus, penulis kitab Fususul Hikam. Penulis kitab Fususul Hikam. Dia berkata, walamma masala Nabi SAW an-nubuwah bil ha'id min al-labin fara'aha qad kamulat illa mawdi' labinah. Masih ingat hadis tentang labinah? Rasulullah SAW menyatakan, masali wa masalul anbiya'i, permisalan aku dengan permisalan para nabi seperti seseorang yang membangun rumah. Mereka memasang labinah, batu-batanya, illa mawdi' labinah. Faja'alan nas yatufun, maka manusia berkeliling mengagumi bangunan tersebut sambil berkata, laula wudi'at hadhihi labinah, sayang sekali kalau dilengkapi satu batu bata ini akan sempurna. Rumah, bangunan sudah bagus, hanya saja kurang satu batu bata. Batu bata di sana kalangan Arab tidak seperti batu bata kalian kecil-kecil gini, enggak, besar. Laula wudi'at hadhihi labinah, duhai kiranya kalau dilengkapi satu batu bata ini akan sempurna. Maka Nabi bersabda, ana labinah wa ana khatamun nabiyyin, akulah batu bata itu dan akulah penyempurna pada nabi dan aku penutup para anbiya. Ini hadis sahih. Tapi lihat apa kata Ibnu Arabi, bahwa Rasul mempermisalkan dengan batu bata, maka beliau sebagai penutupnya. Wa amma khatimul awliya, maka setelah Rasulullah SAW memasang batu bata tersebut, selesai, sempurna, dan beliau penutup para nabi. Adapun penutup para awliya, fala budda lahu min hadhihi ar-ru'yah, maka harus pula memiliki gambaran seperti ini. Bagaimana? Yara ma masalahun nabi, harus melihat seperti apa yang dilihat oleh Nabi SAW dalam bentuk bangunan juga. Wa yara nafsahu fil ha'id fi mawdi'i labinatain, dan harus melihat dirinya di dalam bangunan itu, kedudukannya dengan dua batu bata. Nabi satu batu bata, mereka kedudukannya dua batu bata. Wa yara nafsahu tantabi' fi mawdi'il labinatain, dan harus melihat dirinya para aulia bahwa dirinya menempati kedudukan dua batu bata. Maka haid itu akan sempurna. Wasbabul mujib likaunihi yaraha labinatain, dan kenapa saya katakan bahwa itu adalah dua batu bata? Karena yang namanya dinding itu ada dinding dalam, ada dinding luar. Dinding itu ada bagian dalam, ada bagian luar. Bagian luarnya dari perak, bagian dalamnya dari emas. Bagian luarnya sudah bagus, sempurna. Dan Nabi SAW penutup para anbiya, pemasang batu bata terakhir, sudah sempurna. Maka kita lapisi dari belakangnya dengan batu bata dari emas. Semua sempurna. Sehingga seakan-akan bahwa dinding ini dilapisi dinding lainnya di dalamnya. Mereka hanya syariat zahir, sedangkan kami syariat batin, katanya. Qala, masih kita nukilkan ucapan dia sendiri dari kitabnya dia. Kitabnya sang penyesat umat sepanjang sejarah, yaitu Ibnu Arabi. Qala walabinah
Anal hait labinatun min fiddah, bahwa tembok yang sudah sempurna itu dari perak. Dan ada labinatun min dahab, dan ada batu bata dari emas. Wal labinatul fiddah hiya dhahirah. Batu bata perak itu yang dohir, yang tampak. Wa ma yattabi'uhu fihi minal ahkam, dan apa yang berkaitan dengan hukum-hukum yang zahir itu semua batu bata dari perak. Kama huwa akhad 'anillahi fi sirri ma huwa fi surati adh-dhahir muttaba' fi. Sebagaimana diambil dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan masali wa masal al-anbiya ila akhirih, ma huwa fi surati adh-dhahir, itu adalah bentuk dhahir saja yang diikuti pada dhahirnya. Li'annahu yara al-amr 'ala ma huwa 'alaih, karena mereka melihat perkaranya sebagaimana apa adanya. Fala budda an yarahu hakadha, maka yang lain pun harus ngikut, melihat apa adanya, ikut. Yang terlihat seperti itu, ikuti seperti itu. Salat, ya ikuti salat. Puasa, ikuti puasa. Itu dohir. Kalian lihat salat seperti itu, ya kerjakan. Kalian lihat puasa seperti itu, kerjakan. Apa yang Nabi kerjakan, kalian kerjakan. Faman akthara mimman daraba li nafsihi al-mathal bila bidati dhahab. Siapa lebih kafir dari orang yang mempermisalkan dirinya batu bata dari emas dan mempermisalkan Nabi dengan batu bata dari perak. Fayaj'al nafsahu a'la wa afdal min ar-rasul. Berarti dia menganggap bahwa dirinya lebih sempurna, lebih mulia daripada Rasul. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, berikan kemari bukti-bukti kalian, in kuntum sadiqin. In fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi, itu tidak lain kecuali karena di dada-dada mereka ada kesombongan. Ada kesombongan. Wa kaifa yakhfa kufru man hadha kalamu, bagaimana bisa samar kafirnya orang yang berbicara seperti ini. Kaifa yakhfa, bagaimana tersamar kafirnya man hadha kalamu, orang yang kayak gini ucapannya. Walahu minal kalami amsalu hadha, dan dia masih memiliki ucapan-ucapan lain yang sejenis ini. Masih memiliki ucapan-ucapan lain yang sejenis ini kafirnya. Wa fihi ma yakhfa minhul kufur wa minhu ma yadhhar. Macam-macam ucapannya. Ada yang samar kekafirannya, ada yang jelas kekafirannya. Ada yang samar kekafirannya. Falihada yahtaju ila naqdin jayyid, oleh karena itu perlu ada bantahan yang bagus. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, liyadhhar zayfahu, agar tampak kepalsuannya. Agar tampak kepalsuannya. Fa inna minaz zaghli ma yadhhar likulli naqidin wa minhu ma la yadhhar illa lin-naqidil hadiqil basir. Karena yang namanya az-zaghl, kepalsuan, itu kadang tampak. Ada yang tampak pada semua naqid, semua pengkritik bisa melihat, oh ini palsu. Tetapi ada pula az-zaghl yang la yadhhar illa linaqid al-hadiq al-basir, kepalsuan yang tidak tampak kecuali bagi orang-orang yang ahli dalam mengkritik dan orang-orang yang ahli dalam memandang. Ini barakallahu fikum bahasanya bahasa penilaian keaslian uang emas. Ada ahli yang bisa meriksa. Kalau dulu uangnya uang emas dan uang perak, dirham dan dinar, uang emas dan uang perak. Dia ambil, baru diangkat begini saja, ada muzayyaf. Ada muzayyaf, ini palsu. Ternyata betul. Luarnya saja emas, dalamnya besi. Baik.
Bagi para naqad yang kayak gitu, mudah sekali ditebak. Mungkin diangkat saja begini, beratnya sudah beda. Ada muzayyaf. Ada yang yadhar likulli naqid, ada yang tampak jelas kepalsuannya bagi semua para naqid, para pemeriksa-pemeriksa uang emas. Ada pula yang la yadhar illa linnaqidil hadhiq. Ada yang tidak mungkin terlihat kepalsuannya kecuali oleh seorang naqid yang hadhiq, yang cerdas, yang jenius. Naqid-naqid yang biasa, wah ini asli. Begitu sampai kepada naqidil hadhiqil basir, dia langsung melihat, digigit sama dia, periksa lagi dengan cara ini, dengan cara itu, ini palsu. Yang lain semua mengira asli, ternyata palsu. Limadha? Karena yang tadi mudah sekali dilihat kepalsuannya. Ternyata yang ini tidak mudah dilihat kepalsuannya kecuali oleh ahlinya. Demikian pula ucapan-ucapan Ibnu Arabi dan sejenisnya. Ada yang tampak jelas kekafirannya. Seperti kalimat tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Kalimat Tuhan kami itu terjemahan saya. Karena saya nggak tega menyebutkan dengan lafaz Allah. Adapun dia, al-kafir, menyebutnya dengan kalimat lafzul jalalah. Tidaklah anjing dan babi kecuali mereka sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minal kufur. Zahir awil khafi. Tampak atau tidak tampak kekafirannya? Tampak. Binatang-binatang dikatakan sebagai Rabbuna, sebagai ilah. La wallahi, tidak demi Allah. Ini kekafiran yang nyata. Sama dengan kalimat-kalimat tokoh-tokoh mereka yang berkata, aku yang menciptakan arsy. Aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Kafir apa enggak kafir ucapan seperti ini? Kafir, mengaku Tuhan, mengaku dirinya sebagai Allah. Astagfirullah. Itu zahir. Ada yang samar, yang tidak semua orang tahu kalau itu kufur. Bahkan sebagian menyatakan bahwa ini orang ucapannya bagus sekali, dengan menggambarkan gunung yang tinggi, bumi yang terhampar, dengan berbagai macam kehebatan alam ini. Sungguh aku tidak mengingkari keberadaanmu di alam ini. Lihat keberadaanmu di alam ini. Bahkan kadang mengatakan keberadaanmu pada alam ini. Bahkan menyatakan karena di sampah-sampah ini ada sampah. Dikatakan ada Allah di sana. Ini khonibdina azakumullah. Kufur yang nyata, yang kelihatan sekali, zahir. Ada yang samar-samar sehingga kamu lihat dia sedang memuji alam. Dan kita husnuzon. Oh, maksudnya alam ini mengingatkan kita pada Allah. Padahal bukan. Bukan maknanya alam ini mengingatkan kita kepada Allah sang pencipta. Betapa hebatnya ciptaan ini. Berarti betapa hebatnya engkau ya Allah, sang pencipta alam semesta. Tidak. Itu husnuzonmu. Adapun dia menyatakan bahwa ini semua keberadaan engkau. Artinya benda-benda tadi itu adalah Allah. Ini kadang-kadang samar. Kalau kamu desak, mereka akan berkata maksudnya mengingatkan kita pada Allah. Tetapi ketika kamu terbawa, dia akan menyatakan dengan tegas, memang alam ini adalah Allah. Semuanya. Fahadha kufrun wa jahlun. Qala, dikatakan selanjutnya, wa kufr ibn Arabi wa amsalihi fawqa kufril qailina. Kafirnya Ibnu Arabi dan kafirnya orang sejenis Ibnu Arabi itu di atas kafirnya orang yang berkata, lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Orang-orang yang berkata di zaman jahiliyah dulu kepada Nabi SAW, kami enggak akan beriman sampai kami mendapatkan apa yang diberikan pada Rasulullah, pada Rasul-Rasul Allah. Kami enggak akan beriman kecuali kalau kami mendapatkan seperti yang kamu dapatkan. Wahyunya, mukjizatnya, ketinggiannya, kemuliaannya, kami akan beriman kalau kami dapat seperti yang kamu dapat. Kufur atau tidak kufur? Kufur. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir
Yang berkata kami nggak akan percaya sampai aku dapat apa yang didapat oleh para rasul. Pengen mendapatkan wahyu juga. Pengen mendapatkan mukjizat-mukjizat juga. Ternyata haula akfar minhum. Ibnu Arabi dan sejenisnya lebih kafir dari orang-orang tadi. Mengapa? Karena mereka bukan mengatakan kalau aku dapat, aku akan beriman seperti kalian. Bukan. Tapi langsung berkata, kami juga dapat yang lebih hebat dari Rasulullah. Bagaimana ini? Lebih kafir atau tidak? Walakin Ibn Arabi wa amthalihi munafiquna zanadiqah. Hanya saja Ibn Arabi dan sejenisnya mereka munafiqun, munafik. Tidak terang-terangan kafir. Mereka zindiq, tidak terang-terangan kafir seperti haula musyrikin Arab ketika itu, musyrikin jahiliyah yang berkata kepada Rasulullah SAW, aku tidak percaya, aku kafir kepadamu, aku akan beriman kalau aku dapat seperti yang kamu dapat. Kalau juga aku dapat wahyu seperti kamu, aku dapat mukjizat seperti kamu, aku akan beriman. Kafir. Dan terang-terangan kafir. Adapun Ibnu Arabi kafir, tapi mengatakan aku muslim, aku pengikut Rasul, aku orang Islam, aku ini, aku itu. Tetapi semuanya dari A sampai Z syariat agama dirubah sama mereka. Mengapa? Karena mereka punya syariat lain, bukan syariat Rasulullah. Kalau kamu berbicara kepada mereka, mengapa kamu semedi di gua sekian lama, bagaimana sholat jamaahnya ke masjid? Dijawab, syariat kami berbeda dengan syariat kalian. Kenapa kamu kok puasanya aneh? Kok kepanjangan begitu? Sampai 40 hari, 40 malam gak makan. Tapi sayangnya minum masih. Hanya minum air putih. Maka mereka katakan puasa mutih. Oh, kami lain dengan kalian. Kami punya syariat tersendiri. Mengapa tokohmu malah banyak di klub-klub malam bersama khamr dan pelacur? Oh, itu lain. Syariatnya berbeda dengan syariat kalian. Dia sudah memiliki hakikat syariat batin. Ingat tadi, di dalam rumah ada rumah. Lapisan luarnya perak, lapisan dalamnya emas. Kamu itu ikut perak, sedangkan kami ikut emas. Syariat yang lebih hebat, lebih sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya berarti jangan dibilang agama Rasul. Berarti agama baru. Oleh Nabi yang baru. Namanya Ibn Arabi. Berarti terhadap agama Rasulullah kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya, adapun Ibn Arabi, mereka munafiqun dan sejenisnya. Mereka zanadiqah, zindiq, ittihadiyah fi darkil asfali minan nar. Menganggap menyatu dengan seluruhnya aliran sesat dan menyatakan bahwasanya mereka ini mengaku sebagai pengikut Islam. Maka mereka fi darkil asfali minan nar. Mereka di kerak yang paling bawah dari api neraka karena munafik. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Wal munafiquna yu'amiluna muamalatal muslimin. Ini repotnya. Karena munafik zahirnya Islam, maka kita perlakukan dengan perlakuan kaum muslimin. Liidharihim al-Islam, karena yang tampak pada mereka keislaman. Kama kana yadhhar al-munafiquna fi hayatin Nabi, sebagaimana kaum munafikin di zaman Nabi tampak zahirnya seperti muslimin. Wa yubtinuna al-kufur, tetapi di batinnya ada kekafiran. Wa huwa yu'amiluhum muamalatal muslimin, maka Nabi pun memperlakukan mereka seperti perlakuan kaum muslimin atau seperti perlakuan terhadap kaum muslimin. Ya Rasulullah, biar aku penggal lehernya. Jangan. Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Jangan. Nanti mereka di luar akan berkata Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Mengapa? Karena munafik.
Zahirnya seperti muslimin. Ciri-cirinya seperti muslimin. Falau annahu dhahara min ahadin minhum ma yubtinuh minal kufri, kalau saja tampak dari mereka apa yang disembunyikan dalam batinnya, yaitu kekafiran, la ajra alaihi hukmal murtad, niscaya akan dihukumi sebagai hukum murtad. Kalau tampak apa yang disembunyikan dalam hatinya dari kekafiran, maka akan dihukumi hukum murtad. Bagaimana hukum murtad? Yustatab thalathata ayyam wa in tab wa illa duribat 'unuquh. Diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Kalau tidak mau taubat maka dipenggal lehernya sebagai murtad oleh penguasa. Walakin fi qabli taubatihi khilaf. Hanya saja tentang mereka ini, apakah diterima taubatnya, ada perselisihan. Wasahih adamu qabuliha. Yang benar tidak diterima taubatnya. Wahia riwayatu Mu'alla. Riwayat dari Mu'alla dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wallahul musta'an. Yang benar menurut beliau, menurut Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, madhab Hanafi, sehingga dinukil ulama Hanafi dari tokohnya mereka, yaitu Abu Hanifah. Adapun yang lebih rajih bahwa semua kekufuran bisa taubat kalau mau taubat. Dalilnya sangat banyak. Itu diantaranya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosa, tidak dikecualikan. Seluruh dosa, apapun, kafir seperti apapun, kalau mau taubat bisa diterima. Tidak ada taubat yang tidak diterima kalau memang mau taubat. Adapun riwayat-riwayat yang menyatakan innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah, bahwa Allah menghalangi atau memberikan hijab bagi orang yang mengadakan kesesatan, kebid'ahan dari taubat. Maka maknanya bukan tidak boleh taubat, atau bukan maknanya tidak diterima taubatnya. Tetapi Allah halangi mereka dari taubat, artinya sulit mereka untuk taubat. Dan kenyataan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ahlul bid'ah hampir-hampir susah mereka dan sulit untuk mau taubat. Selalu merasa benar. Ini khonibin a'azakumullah mana ihtajaza. Adapun kalau mau taubat maka siapapun bisa bertaubat. Apakah kebid'ahan ataupun kesyirikan ataupun kekufuran apapun bisa untuk taubat kalau mau taubat. Dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan yaghfirudz dzunuba jami'an. Intaha barakallahu fikum. Tafi bihadzal qadr. Yang selanjutnya kita bahas insyaallah taala adalah tentang karamah al-awliya. Bahwa wali-wali memiliki karamah kadang-kadang. Tidak mesti wali memiliki karamah, tetapi kadang wali memiliki karamah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.